Lukas 23. Tema kita pada pagi hari, ampunilah. Sekali lagi, tema kita adalah ampunilah. Mungkin saudara dalam perjalanan hidup Anda, saudara sering kali berkata, ampunilah, saya mengampuni, saya memberi ampun. Tetapi apakah secara menyeluruh, secara sempurna Anda mengampuni seseorang? Kadang-kadang itu hanya untuk kemanisan bibir kita saja. Aku ampuni, aku ampuni, aku ampuni. Tetapi dalam hati masih ada ganjalan. Dalam hati masih ada luka. Dalam hati masih ada kejengkelan dan kemarahan. Kiranya dengan kata tema kita pada pagi hari, ampunilah, benar-benar secara menyeluruh kita bisa membebaskan diri kita dari semua ganjalan, semua luka, semua kemarahan, keinginan untuk membalas. Biarlah kita benar-benar lepas, bebas. Ada kelepasan pada diri saudara pada pagi hari ini, secara roh, secara jiwa, secara fisik. Kiranya tema ini membawa saudara dan saya introspeksi diri, memeriksa diri. Apakah saya sudah benar-benar mengampuni seseorang? Mari kita renungkan baik-baik diri kita pada pagi hari ini. Silakan semua berdiri. Kita akan lihat dari ayat 29, Lukas 23. Berbahagialah saudara apabila setiap bagian daripada firman Tuhan itu mengenal, masuk dan menjadi refleksi diri Anda pada hari demi hari perjalanan Anda ke depan. Berbahagialah saudara kalau saudara meniru apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang lainnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, dan sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit memolok-molokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh dengan anugerah, kasih karunia tak pernah habis.
Dalam segala keadaan dan situasi apapun, kasih-Mu terus mengalir, terus Kau berikan, tak pernah habis ya Allah. Karena biarlah kami boleh menyelami kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau saya bertanya pada Anda, kalau saya ajukan pertanyaan pada pagi hari ini, coba pikirkan, renungkan, dan menjawab dalam hati Anda saja. Tidak usah semua berdiri begini. Tapi coba saudara renungkan pertanyaan saya. Kalau saudara ditanya, lukanya Yesus yang paling parah itu di mana? Lukanya Yesus yang paling tajam itu di mana? Yang paling menyakitkan itu di mana? Coba saudara jawab, renungkan. Luka Yesus yang paling parah, yang paling menyakitkan, ada di mana? Bisa merenung. Saudara-saudara, cambuknya orang Romawi itu satu kali cambuk itu 39 jalur, belum ada bedol-bedol seperti paku. Jadi kalau dicambukkan pasti keluar darah, seluruh tubuhnya pasti berdarah. Ini pertanyaan saya tetap sama. Di seluruh tubuh, seluruh kehidupan Tuhan Yesus, yang paling parah, lukanya ada di mana? Ahli biologi yang bisa jawab. Di kaki kan? Di tangan kan? Di kepala kan? Di mana? Saudara-saudara, mungkin ada yang menjawab di ejekan, di kaki, ejekan, di ejekan Pak, ejekan. Ejekan, jadi di mana? Kalau kamu pada orang Yahudi, usahakah kamu menyelamatkan diri kamu? Ejekan di hati. Ada yang lain? Di hati. Saudara-saudara, ada yang jawab di hati, sebagian juga belum menyeluruh, nilainya masih 70. Lumayan. Luka yang paling parah ada di rohnya Tuhan Yesus. Yang menembus ke hati dengan darah yang mengalir. Coba saudara bayangkan, Yesus berkata pada ayat ini, saudara-saudara, 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Saudara-saudara, bukan luka paku, tetapi di situ, saudara-saudara, hati Yesus, roh Yesus menangis, meratap, menjerit. Karena apa? Bukan karena kesakitan daripada luka-luka itu, tetapi karena hatinya, rohnya meratap, menangis karena akan ada hukuman yang amat hebat akan dialami oleh para orang Israel.
Ini masalah. Yesus sudah tahu sebelumnya. Jadi pada saat dia memikul salib, pada saat dia dipukul, didera, disiksa, terbayang di depan matanya. Al-Guju akan menghancurkan orang Israel. Hukuman yang amat parah akan terjadi. Ini yang menyiksa dia. Ini yang menyakiti dia. Oh bangsaku, kau tidak tahu apa yang kamu berbuat. Dalam kayu hidup engkau menyiksa, engkau membuat seperti ini. Engkau dalam kayu kering. Akan ada hukuman yang membawa penderitaan yang amat hebat dan luar biasa. Tahun 70 tahun yang dimaksudkan oleh Yesus. Berbahagialah perempuan mandul, perempuan yang tidak pernah melahirkan, yang tidak pernah menyusui. Karena pada saatnya nanti akan tiba sebuah hukuman yang luar biasa beratnya. Dan memang itu terjadi. Tahun 70 di bawah pimpinan Jenderal Titus, saya dikepung. Yerusalem dikepung dan tidak ada jalan keluar. Orang Israel keras kepala, tidak mau menyerah, sehingga mereka dikepung luar biasa dan tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Kepungan begitu rapat sehingga mereka nggak bisa cari makan. Tahukah Anda, sampai teganya orang tua menyembelih anak, dijadikan makanan. Bayi disembelih bukan oleh orang Romawi, tapi oleh ayah ibunya sendiri yang amat kelaparan. Sehingga bagi mereka tidak ada jalan keluar lain melihat anaknya telah makanan mereka. Situasi seperti itu yang dilihat oleh Yesus. Sebelum kejadian semua sudah berbayang. Dan itulah yang menyakitkan. Itulah yang sungguh-sungguh menghancurkan roh, jiwa, dan fisik kedatangan Yesus. Kalau darah meleleh, karena pukulan tidak seberapa dapat dibayangkan dengan penyiksaan yang bakal terjadi. Dia tahu, dia merasakan sambil memikul salib, tertatih-tatih menuju Bukit Angkora. Maka dia bisa melihat semua itu. Di situ hatinya menjerit, di situ dia menangis. Di situ dia meratap, sehingga dia berkata, "Ya Bapa." Terus "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Sebab mereka tidak tahu bakal hukuman yang bakal terjadi, siksa yang akan mereka alami, oleh karena mereka telah berbuat begitu sadis, begitu luar biasa, begitu kejamnya dengan kayu hidup. Dan Yesus sambil memikul salib, sambil menderita di kayu salib, munculkan doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Pengampunan yang dilontarkan di tengah-tengah kesakitan, pengampunan yang dilontarkan di tengah-tengah siksaan batin,
Ya Bapa, ampunilah mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kesedihan, ratap tangis dari seorang yang mengalami luka baik jiwa, baik rohani, baik fisiknya, luar biasa. Dapatkah kita meniru seperti itu dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Ampunilah. Kita seringkali berkata seperti itu, aku mengampuni, aku memaafkan. Tetapi secara roh Anda, jiwa Anda, pikiran, perasaan, dan kemauan saudara, benarkah bisa lepas daripada segala belenggu-belenggu kemarahan, belenggu-belenggu kemunafikan, belenggu-belenggu yang membelenggu roh Anda, sehingga betul-betul lepas seperti Tuhan Yesus? Ampunilah mereka. Hai suami, bisakah terpecah berdiri Anda mengampuni istri Anda? Ya istri, bisakah kamu ucapkan ampunilah suamiku dengan benar-benar lepas, tidak ada kemarahan, tidak ada jepitan lagi, tidak ada belenggu lagi, benar-benar bebas. Orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, sahabat dengan para sahabat. Masihkah saudara bisa bicara pada bagian ini meniru Tuhan Yesus? Ampunilah mereka ya Allah. Ini yang saya ajak saudara merenung pada pagi ini. Sebelum saudara mengambil tubuh dan darah Tuhan, berdoa supaya ada kelepasan batinia, kelepasan jiwa, pikiran, perasaan, dan kemauan Anda. Benar-benar lepas. Tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, tidak ada ucapan bibir. Benar ampuni. Karena mereka tidak tahu apa itu. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Mereka tidak tahu siapa yang disalibkan. Mereka tidak paham siapa yang mereka suruh memanggul salib, naik ke bukit Tengkorak dengan sebuah kelelahan fisik yang luar biasa. Mereka tidak tahu. Mereka menganggap biasa. Sama orang yang masuk ke bukit Tengkorak ke Jumbo adalah orang yang disebut jahat. Mereka tidak tahu Yesus itu adalah anak Allah. Ada Bapa surgawi yang melihat anaknya disiksa, anaknya dianiaya, anaknya didera, sampai seperti itu. Kayu hidup, didera, disiksa, mengalami pendarahan yang luar biasa hebatnya, tergantung antara langit dan bumi, tangan terkoyak, kaki terkoyak, tetapi hati yang hancur. Mereka tidak tahu hatinya Yesus. Mereka tidak bisa menyelami jiwanya Yesus. Mereka tidak bisa menyelami rohnya Yesus. Tidak tahu. Seperti kita seringkali berbuat tanpa ketahuan. Pokok berbuat, pokok berbicara, pokok bertutur kata, pokok melakukan sesuatu tanpa pikir. Ya Bapa, ampunilah. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kalau saudara sebagai seorang Bapa,
melihat anak sudah disiksa seperti itu di depan mata Anda, dianiaya begitu rupa di depan mata Anda, bagaimana hati Anda? Kalau Anda punya kuasa untuk membalas, punya kuasa untuk bertindak, punya kuasa untuk melakukan sesuatu, tegakah Anda anak Anda dianiaya, didera, dipukul sampai hancur seperti itu di depan mata Anda? Apakah tidak ada reaksi? Apakah Anda akan diam saja? Yesus tahu hatinya Bapa bersama, kasih sayangnya pada dia, mengerti. Bapaknya melihat, Bapaknya menyaksikan, dia tahu suasana hati sang Bapa bisa membuat semua ciptaan musnah, ciptaan hancur dulu, binasa. Bapaknya itu punya kuasa, punya kekuatan yang tak bisa dibatas, tak bisa dibayangkan oleh manusia. Disinilah yang memohon Bapaknya, ya Bapa, aku tahu hatimu yang hancur, aku tahu kasih sayangmu kepadaku, aku tahu pembelaanmu padaku. Tapi jangan karena membela aku, Bapak, karena begitu. Jangan karena kasih sayangmu kepadaku kau membinasakan ciptaan. Kau menghancurkan semua manusia karena itu. Ampunilah. Maka pada pagi hari ini, saudara-saudara, boleh sudah punya kuasa, punya kekuatan yang maha hebat sekalipun, saudara boleh bertindak pada anak Anda, atau pada istri Anda, atau pada sahabat Anda, karena saudara marah, karena saudara jengkel, saudara bisa bertindak. Mungkin saudara punya kekuatan, ada status Anda, ada status yang hebat dan luar biasa. Pada pagi hari ini, itulah hati Yesus. Memohonkan, ya Bapa, jangan marah. Ya Bapa, jangan murka. Ampunilah, kalau mereka tidak tahu siapa aku, dengan kata begitu. Mereka berbuat semena-mena. Tapi ampunilah. Kiranya hari ini ada pada diri kita masing-masing. Sebelum saudara pegang tubuh dan darah Tuhan, ampunilah. Tema ini, mari kita berdoa. Berikan hatimu yang luas, penuh kasih sayang, penuh anugerah, sehingga bisa mengampuni siapapun yang berbuat salah padamu. Tiga. Dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Dua penjahat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang yang maha kudus, amat suci, tak pernah berbuat kesalahan dan dosa, direndahkan sampai seperti ini, ditaruh di tengah-tengah penjara. Luar biasa.
Pernah sudah diremehkan orang? Pernah sudah direndahkan orang? Pernah sudah dihina orang? Pernah sudah dikecilkan orang? Pernah sudah dianggap tidak dimengerti, tidak ada artinya? Saudara mungkin mendengar, untuk apa dia hadir? Orang seperti ini kok dekat-dekat dengan saya? Mungkin ada yang meremehkan Anda. Karena memang ada dosa, memang ada kesalahan, memang ada kekurangan, memang ada kelemahan pada diri kita. Sehingga kita diremehkan begitu luar biasa. Mungkin di tengah-tengah keluarga sudah tidak dianggap. Di tengah-tengah saudara ada dikecilkan, diremehkan. Sehingga ketika sudah hadir, untuk apa dia hadir? Untuk apa saudara hadir? Kehadiran saudara tidak diharapkan orang. Hati Anda pasti sakit. Ketika diremehkan, dikecilkan, dihina, dianggap tidak berarti, dianggap sebagai orang pinggiran. Sakitkan Anda, sakit hati ke Anda, luka batin ke Anda, pahit jiwa Anda. Iya, saudara pasti menderita. Gak jarang di tengah-tengah saudara-saudara Anda, orang tua pun meremehkan Anda. Ibu yang melahirkan Anda pun tidak menganggap Anda. Betapa tidak berartinya hidup seperti itu. Sudah dikesampingkan, dipinggirkan. Yesus alami, ditaruh di antara para penjahat. Jadi dengan lain kata, Yesus penjahat. Kasarnya, biar saudara paling mendengar kata-kata kasar. Maaf, Yesus bangsa, Yesus bajingan. Karena orang yang disalibkan adalah hukuman yang paling kejam, paling terkutuk, paling sadis, yang orang yang paling berdosa. Itulah anggapan terhadap Yesus pada waktu itu. Sama. Kalau dua orang dikatakan hanya pencuri, Yesus dianggap pencuri. Semua perbuatan mulia itu hilang lenyap. Bayangkan saudara-saudara, selama 3,5 tahun pelayanan, orang buta diceritakan, orang lumpuh dibuat jalan, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang mati pun bisa hidup. Semua hilang. Penjahat, orang berdosa dia. Kalau saudara yang alami itu, kira-kira suasana bagaimana? Marah, minder, rendah diri, yang mendatangkan luka yang menganga, sehingga sudah bisa berkata, untuk apa aku menemui dia? Ada undangan pun sudah tidak mau hadir. Ada anak yang tidak mengakui orang tuanya lagi. Ada anak yang memutuskan hubungan dengan ayahnya, dengan ibunya, karena terluka. Tapi pada bagian coba saudara bayangkan kata Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka tidak tahu Yesus adalah prototip daripada manusia. Jika manusia diciptakan lagi dan perempuan,
Itu menurut gambar dan rupanya dia. Dan Yesus adalah zat Allah yang kelihatan. Gak tahu. Kita hanya ada tiruan Yesus. Tapi tiruan melawan yang asli. Tiruan menjahatkan yang asli. Yang terbatas menjahatkan yang tidak terbatas. Alangkah cerobohnya manusia, sembrononya manusia. Kita datang pada pagi ini. Tema ampunilah. Ampunilah sikap untuk berkata dari keluarga, dari sahabat yang amat mencemoohkan. Ampunilah mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka. Lepaskan pikiran Anda. Semua luka batin, kepahitan, kekecewaan, penyesalan, singkirkan pada pagi ini. Buka hati Anda. Dan katakan, Tuhan, aku mau meniru Engkau, mengampuni, membebaskan semua. Kiranya saudara bisa menyelami. Terus berapa tiga. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Mereka membuang undi pakaian Yesus. Apa artinya? Berarti Yesus ditelanjangi di depan umum. Yesus dipermalukan di depan umum. Orang yang suci, orang yang tidak bernoda, orang yang tidak beraib, dibelajari pakaiannya. Jadi telanjang. Apa kata malu? Dipermalukan begitu rupa. Digantung di depan orang banyak. Kita hanya mau pakai calon saja. Padahal ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, dikatakan mereka membuat pakaian daripada daun ara. Tapi di situ memakai kata calon. Allah tidak berkenan. Allah mengganti dengan kulit binatang. Pakaianmu gak pantas Adam, apalagi Hawa. Pakaianmu gak pantas, banyak menutupi kemaluanmu saja. Tapi payudara Hawa gak tertutup. Allah mengganti. Itulah Allah. Semua yang memalukan disingkirkan oleh Allah. Pakailah pakaian yang pantas, pakaian yang cocok, pakaian yang sepadan. Yesus pakaiannya dirunding, ditelanjang. Adam dan Hawa membuat pakaian yang tidak pantas, diganti oleh Allah dengan pakaian yang pantas. Manusia memang seringkali membuat pakaian yang tidak pantas. Maka pada pagi hari, kalau sudah dipermalukan oleh orang, sehingga sudah amat malu, kira-kira hati Anda gimana? Ampunilah ya Bapa.
karena mereka merubah kodrat pakaian dengan mengunting pakaian. Ampunilah. Oh, saudara-saudara, saudara terluka, sakit hati, marah, kecewa, dan seringkali dipermalukan. Pada pagi hari ini, tiru Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Pikiran mereka najis, pikiran mereka kotor. Jangan kau tinggalkan mereka. Ya kasih sayangmu tetap mengalir ya Bapa. Dia kata seperti itu. Mari, ketika sudah sedang malu dan amat malu, amat sakit hati, amat kecewa, amat terluka, yang bisa jadi bukan seperti Yesus, tapi memang saudara berbuat sesuatu yang amat memalukan, sehingga orang mempermalukan Anda dengan keras sekali. Memang karena sikap, karena memang tutur kata, karena memang eksistensi keberadaan kita yang membuat orang mempermalukan saudara. Tapi Yesus tidak seperti ini. Tidak pernah dia berbuat dosa, sehingga Pilatus tidak bisa mencari dosanya apa. Hakim tidak bisa tahu, tidak bisa menemukan dosanya Yesus itu apa sih. Seperti itu pengalaman, dipermalukan, pakaiannya diundi, direbut, dibuka, ditelanjangi, tapi hatinya penuh kasih sayang di atas hal-hal yang mempermalukan, yang dipermalukan itu. Hatinya tetap utuh dengan doa, ampunilah ya Bapa. Terus orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat. Saudara sakit hati, saudara terluka, hati saudara pahit, karena saudara berharap menjadi dukungan orang untuk Anda. Adanya pertolongan dari orang yang melihat Anda tersiksa, yang melihat Anda dipermalukan, yang melihat Anda dikecewakan, dan berarti Anda, duh sopo toh sing nolongi aku yo, sopo toh yang iso ngangkat aku ki sopo. Gak ada. Saudara hanya ditonton, dilihat tanpa reaksi apa. Itu orang baik. Hanya yang kecewa. Tengah-tengah keluarga pun sudah kecewa. Adik Anda tidak nolongi Anda, kakak Anda tidak bereaksi apapun dengan Anda, bahkan orang tua Anda nonton. Ketika sudah terluka, hanya nonton, omong baik orang, menang baik, apa hancurnya hadiah. Betapa terlukanya hati Anda. Bagi ini, siapa yang mengalami begini?
amat terberat, terbeban berat, menyesal luar biasa, kecewa luar biasa. Tapi sang guru kita melihat reaksi orang banyak seperti itu, kata kekecewaan, kata kebaikan, dan kasihnya mengalir luar biasa hati, mengalir manis tengah-tengah kepahitan, mengalir dengan deras tengah-tengah tidak ada reaksi orang. Gini, gimana hati Anda? Tengah-tengah hati yang hancur Tuhan kata kutukan, tengah-tengah hati yang hancur Tuhan kata-kata sumpah serapah dengan orang. Kadang-kadang kita bisa mengutuki orang, menyumpahi orang, dan mengutuki diri Anda sendiri. Luwe becik aku orang lahir baik, luwe becik ibu orang yang usah lahirnya aku. Ada cerita dalam hati Anda, karena melihat tidak ada reaksi ketika Anda disakiti, ketika Anda menderita, ketika Anda sakit parah. Tidak ada kata say hello, gak ada. Gak ada telepon dari anak Anda. Say oreka, wes waras kah? Ya apa? Gak ada. Tidak ada sedih. Ini. Mari kita keluarkan kata doa. Ampunilah ya Bapa, si A, si B, si C, ampuni mereka. Terus pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lain dia selamatkan, dia sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Siapa pemimpin ini, saudara-saudara? Bukan hanya jenderal, tapi di sini yang katakan adalah para ahli Taurat, ahli agama, pakar-pakar perjanjian lama, dengan pakaian mereka yang begitu agung. Bukan kata-kata doa orang beragama yang muncul, tapi justru kata-kata yang amat mendalam. Sebenarnya mereka akan menunggu Mesaya. Perjanjian lama dari Musa dari Hawa sampai perjanjian lama akhir, sampai Yesus lahir. Kapan Mesias itu datang? Kapan Juru Selamat itu datang? Kapan penolong itu datang? Kapan? Ketika Yesus datang ditolak. Ketika Yesus datang disalibkan. Yang menyalibkan adalah ahli Taurat, pakar ilmu agama, teologi yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau orang biasa yang menyakitkan Anda, saudara kadang-kadang masih bisa terima. Tapi kalau pendeta, orang yang disebut pendeta, menyakiti hati Anda, saudara seringkali kayak mulu kok pendeta, gawe apa dari pendeta, orang cocok,
sesuai. Kekecewaan mendalam muncul. Mungkin ada orang yang sakit hati dengan rohaniawan, bahkan mungkin sudah sakit hati dengan saya. Saya mohon maaf. Sengaja, tidak sengaja bisa jadi. Tapi ini sengaja. Ini benar-benar menolak Mesias, melawan Mesias, menghadik Mesias. Luar biasa. Ahli agama, ahli Torah, para Farisi, dan orang-orang beragama. Seringkali lebih menyakitkan hati Anda, bukan? Kalau orang biasa yang menyapatani Anda, saudara masih bisa terima. Tapi kalau sampai pendeta mengeluarkan kata-kata yang menyumpahi Anda, waduh, sakit luar biasa. Menunggu Mesias, menolak Mesias, menantikan Mesias, menyalibkan Mesias. Sikap para rohaniawan yang tidak cocok dengan kereligiusan mereka, yang tidak sepadan dengan status mereka. Tapi Yesus, Bapa, jangan pemarah. Kitab Yakobus berkata begini, jangan kau menjadi guru, karena kalau kau menjadi guru, tuntutannya, hukumannya lebih berat daripada orang biasa. Katakan jangan jadi seorang rohaniawan kalau kau nggak sanggup melakukannya, karena hukumanmu lebih besar, lebih berat, lebih hebat daripada orang biasa. Tapi Yesus tidak marah, kasihnya mengalir, membebaskan daripada kutukan, bisa mengampuni. Karena kekecewaan ada yang rohaniawan, dengan hamba Tuhan, siapa saja, saya mewakili mereka. Ada bagi bukan hatimu, jangan kecewa, jangan marah, ampunilah. Ada apapun yang sudah mengecewakan, ampun. Lepaskan hatimu pada pagi hari ini, lepas, sehingga kau layak untuk mengambil tubuh dan darah Tuhan nanti dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, ikhlas mengampuni, ikhlas melepaskan kejengkelan, ikhlas untuk melepaskan luka batin, ikhlas. Pagi ini ampunilah orang yang sudah menyakiti dan mengecewakan kamu, khususnya pada bagian ini. Ampunlah para rohaniawan. Terus ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Orang yang menjaga keamanan, prajurit itu kan orang yang menjaga keamanan, yang mengawal keamanan, orang yang harus menenteramkan dan mendamaikan situasi yang kacau dan rusak. Karena dunia yang kisruh, aparat keamanan dihadirkan untuk bisa menjaga keamanan. Kalau saudara
Jadi orang yang tidak bersalah ditangkap, diadili. Saudara akan mengharapkan bagian pengamanan, bisa memberikan pengayoman, perlindungan, naungan yang membuat saudara merasa aman. Aparat yang mengawal keamanan tidak bisa memberikan keamanan. Aparat yang harusnya memberikan rasa aman justru tidak bisa memberi rasa aman, malah membuang itu aman daripada diri seseorang. Betapa banyaknya situasi seperti ini sekarang ini. Pengawal keamanan justru merusak keamanan. Pengawal keamanan justru mendatangkan rasa tidak aman. Berapa banyak pengawal keamanan memperkosa orang? Berapa banyak pengawal keamanan mendatangkan kekisruhan, bahkan bisa merampok, mencuri, membunuh, mengambil istrinya orang. Bisa jadi ini pengawal keamanan saja bisa membuat rasa aman pada diri Yesus. Aman, aman. Harusnya seperti itu. Memberikan jawaban bagi orang yang sedang galau, yang sedang orang bingung. Ada aku tenang, ada aku tenang. Harusnya seperti itu. Enggak bisa. Saudara-saudara, pengawal keamanan dalam keluarga bisa berbuat sesuatu yang merusak, bisa. Sehingga rasa aman itu hilang. Suami gak bisa mengamankan rasa aman istrinya. Kepala keluarga yang saja bisa memberikan naungan, perlindungan dalam istrinya, justru membuat istrinya selalu ketakutan, selalu gelisah, selalu galau. Gimana? Ini contohnya. Prajurit justru membuat hati terluka. Responnya Yesus, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Engkau jahat, aku jahat. Engkau mau melakukan aku jelek, aku lakukan yang jelek. Itu kan? Enggak. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hatimu sedang terluka pada pagi ini. Hatimu sedang menangis pada pagi hari ini. Kau merasa tidak aman dalam dirimu. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sudah dibuat seperti itu, tapi hatimu masih penuh pengampunan. Hatimu masih bisa mengampuni orang. Biar itu kau berikan kepadamu. Beri kepadamu. Berbahagialah orang yang seperti ini berbagi. Yang terakhir, ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Inilah raja orang Yahudi. Siapa sih yang tulis? Siapa yang membuat tulisan ini? Pilatus. Dia tahu sebenarnya Yesus bukan orang biasa. Dia mengerti sebenarnya siapa Yesus, tapi tidak berani menyatakan kebenaran. Tidak berani
tidak berbuat benar. Tahu betul, tapi tidak berbuat hal yang betul. Menyalahi hati nurani. Itulah Pontius Pilatus. Banyak orang tahu kebenaran, tapi tidak berbuat benar. Mengerti ini benar, mengerti mana yang salah, tidak berani bertindak benar. Yesus mengalami diperlakukan seperti itu. Dia tahu hatinya Pontius Pilatus, yang tahu dirinya tidak bersalah, yang mencoba membela diri untuk dia. Tapi ketika keadaan amat keras, jepitan amat menjepit Pontius Pilatus, dia tahu kalau dia bertindak tidak sesuai dengan harapan orang Farisi, akibatnya dia yang akan terjepit. Dia bisa dilaporkan pada kerajaan Romawi, dan akibatnya dia bisa dipecat. Saudara-saudara, banyak orang gak berani berbuat benar karena akan mendatangkan hal yang fatal. Sehingga menyalahi hati nurani, menyalahi suara hati. Maka pada pagi hari ini, suara hati Anda gimana? Hati nurani Anda sedang bicara apa? Tahu benar, tidak berani bertindak dengan alasan-alasan bahaya, terjepit. Pada pagi ini, saya harap sudah kembali pada hati nurani yang benar, berdasarkan firman Allah, berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Suara hati nurani Anda dibenarkan, diluruskan, dibangun, diperbaiki. Mari suara hati Anda lapang pada pagi ini, benar-benar lapang. Ampunilah, bukan ucapan bibir semata, bukan yang untuk manis-manisnya bibir semata, bukan yang untuk menghibur orang semata. Ini betul-betul keluar pada hati yang terlepas daripada semua kejengkelan, semua kemarahan, semua luka batin, semua kekecewaan, semua penyesalan. Teruskan hati yang benar. Apa itu? Dan ada pertentangan dalam batin Anda terhadap seseorang yang membuat hati Anda sakit, terluka, kecewa. Karena apa yo? Ada apa sih ya? Di mana salahku? Saudara, ada pertentangan batin, sehingga saudara tidak bisa mendoakan pengampunan. Pagi ini sebentar lagi kita akan makan dan minum bersama dulu. Tadi malam kita dengar persiapan para majelis. Saya berkata, meniru kata Rasul Paulus 1:11 mulai ayat 3. Apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan Yesus. Sudah diajak untuk kembali pada sejarah historis 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus memimpin perjamuan suci. Saudara seringkali tidak bisa membayangkan perjamuan suci dengan benar. Tapi diajar saudara dengan perjamuan suci
Sudah diajak pada detik-detik daripada peristiwa menyongsong kematian ke Kalvari. 17 Agustus yang lalu saya hadir dalam peringatan detik-detik proklamasi. Dituturkan bagaimana detik-detik proklamasi. Pernah saudara merenung sampai 2000 tahun yang lalu suasana hatinya Yesus yang sedih dan berdosa para murid yang dikasih. Tapi sekaligus dia bisa tahu salah satu dari muridnya akan mengkhianati dia. Bagaimana hatinya Yesus? Saya ajak saudara merenung dalam kata Rasul Paulus, aku terima dari Tuhan. Nanti perjamuan kudus hanya 2000 tahun yang lalu sudah merenungkan, sudah menerobos waktu ke waktu mundur sampai 2000 tahun yang lalu. Sudah diajak hari ini, buat terima dari Yesus tubuh dan darah itu, bukan lambang. Ada seorang pendeta yang berkata, jangan sekali-kali seorang pemimpin sakramen berkata, ini tubuh dan darahku. Jangan berkata seperti itu. Kalau seperti itu kami pendeta itu mengatakan begitu. Seharusnya pendeta pemimpin sakramen hanya berkata, inilah lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Tidak, itu salah. Karena dalam 1 Korintus 11 Rasul Paulus langsung berkata, seperti tubuh dan darah tidak lambang lagi. Jadi pada pagi hari kalau saudara makan dan minum perjamuan kudus, nikmati, alami, rasakan, hayati kata ya Bapa ampunilah mereka. Itu termasuk sejarah masa lalu. Kenapa? Hati Yesus. Hayati. Siapa Anda? Ini malah pengampunan Tuhan. Ya, background apapun gelap penjahat, kalau kau datang kembali, ingatlah kataku. Siapa yang bicara? Penjahat. Sama dengan seperti kata Tuhan, sehari ini juga engkau bersama-sama dengan aku kami terus. Yesus tahu orang yang di sebelahnya itu siapa. Tapi Yesus tidak memungkinkan kesalahannya, tidak memungkinkan agar hal-hal yang jahat dari orang itu hatinya engkau mengaku aku, tak ampuni. Hari ini juga engkau bersama aku yang Firdaus. Background Anda apa? Latar belakang Anda apa? Sejak sudah merusak rumah tangga orang, menghancur rumah tangga orang, membunuh, meracun, membawa kegelapan. Kalau sudah berlutut berbagai hari ini, menandakan tangan Allah, ya Bapa ampunilah aku, ya Yesus ampunilah aku. Saudara, hari ini juga bersama Yesus dalam perjalanan kehidupan, bersama Yesus, mujizat Tuhan hadir di diri saudara. Amin. Saya udah majelis berkaitan. Buka hati Anda. Luluhkan hati Anda. Yesus